Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan ke hadirat Ilahi Robi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya Sabtu 10 April 2021, dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester genap 2021. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Saifuddin Asidik sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI. Sebentar, ada gangguan teknis. Ya, saya ulangi. Perkenalkan, saya Saifuddin Asidik sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat. Sep, suaranya di mute, Sep. Unmute. Mohon maaf Pak, tadi ada gangguan teknis. Baik, saya ulangi lagi. Perkenalkan, saya Saifuddin Asidik sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam, dengan dosen narasumber yaitu Bapak Saiful Anwar. Selanjutnya, sebelum dimulai Pekanan Kuliah Duha PAI ini, akan ada jargon khusus tutorial PAI. Sebelumnya diaktifkan dulu mic-nya dan ikuti saya. Jika saya bilang tutorial, kalian jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Mari kita praktekkan satu kali dan semuanya harus ikut ya. Kita mulai sekarang. Tutorial. Cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mantap. Selanjutnya, sebelum dimulai Pekanan Kuliah Duha PAI ini, alhamdulillah terlihat peserta sudah semangat untuk mengikuti pekanan hari ini. Selanjutnya, mari kita simak pematerian mengenai menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam oleh dosen narasumber kita, Bapak Saiful Anwar. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sep. Pertama saya cek sound dulu. Ini suara saya jelas atau kecil? Jelas Bapak, terdengar. Jelas ya. Jelas, Oke, Pak. bagus. Terima kasih, Andy. Baik, hari ini kita mulai diskusi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sep, ini ada di jurusan apa aja, Sep? Ini ada dari PGSD, SPIG sama Pendidikan Sejarah, Pak. SPIG Pendidikan Sejarah, baik. SPIG. Oke, SPIG Pendidikan Sejarah sama PGSD ya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan seperti biasa di pembicaraan awal. Mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa menambah pengetahuan kita tentang agama. Dan di pagi yang ceria ini mudah-mudahan hati semua Anda ceria gitu ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan selalu ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh MC ya Kang Asep ya tadi sudah menjelaskan bahwa topik kita hari ini adalah menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam tentunya di kalangan umat Islam.
Dan kalau kita lihat dalam kacamata global gitu ya, umat Islam itu di-framing sebagai umat yang tidak toleran, intoleran. Hampir setiap aksi terorisme itu dikaitkan dengan Islam. Bahkan beberapa istilah yang seharusnya nuansanya itu positif, itu nuansanya di-framing jadi negatif. Misalkan kata jihadis, itu kan identik dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Padahal kan seharusnya tidak, termasuk istilah kafir. Kafir itu sebetulnya nuansanya itu positif dari sisi bahasa. Kenapa? Karena maknanya kafir itu menutup. Jadi orang yang adanya bahasanya nutup. Tapi kalau non muslim itu kan doa berarti ya. Non itu berarti tidak, muslim itu selamat. Berarti kalau Anda nyebut kawan Anda yang bukan beragama Islam dengan sebutan non muslim, itu justru nuansanya negatif dari sisi doa. Berarti kita mendoakan yang bersangkutan untuk tidak selamat. Makanya istilah kafir itu sebetulnya positif, cuma di-framing jadi negatif. Nah, termasuk hal yang terjadi di negeri kita terkait sikap kita terhadap perbedaan pendapat atau toleransi internal. Karena kalau toleransi eksternal, negara kita sebetulnya secara mayoritas itu sangat toleran, sangat toleran terhadap perbedaan agama. Secara mayoritas ya, bukan segelintir orang, tapi secara mayoritas umat Islam bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya, secara mayoritas itu sudah toleran terhadap perbedaan eksternal, menyikapi perbedaan agama. Tapi banyak yang tidak toleran, terutama dalam konteks Indonesia, ketika perbedaan itu terjadi secara internal, terutama dalam hal fikih gitu ya. Nah, ini ada yang pertama kita bahas dulu tentang bagaimana sikap Islam sebetulnya tentang perbedaan. Kata almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jika perbedaan itu adalah rahmat, maka kenapa umat di negeri ini berebut membencinya? Jadi seolah-olah ingin semuanya itu seragam, ingin umat Islam itu satu, padahal satu dalam konteks pemahaman ya. Tapi kalau dalam konteks fikih, kalau satu dalam konteks akidah itu harus, karena tidak ada perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau dalam konteks fikih nggak bisa kita seragam gitu ya pemahamannya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang perbedaan? Pertama, kita rujuk di surat Al-Hujurat gitu ya, ayat 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di surat Al-Hujurat ini sudah jelas bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan. Artinya perbedaan dalam kehidupan kita secara khusus, kehidupan secara umum, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Satu kemestian. Tidak mungkin tidak ada perbedaan. Bahkan dalam konteksnya dengan manusia, setiap detail yang ada dalam diri kita itu berbeda satu sama lainnya. Mulai dari sidik jari, gelombang suara, bentuk muka, apalagi ya, aroma tubuh. Makanya bisa dibedakan kan oleh anjing. Penciumannya sangat detail kan. Dia bisa membedakan penciuman satu dengan yang lain, langkah kaki. Itu berbeda. Apalagi kalau bicara tentang pemahaman. Nah, di dalam ayat Al-Quran dicatakan perbedaan tersebut baik dalam konteks fisik atau non-fisik seperti pemahaman dan seterusnya, itu tujuannya itu adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Kenapa untuk saling mengenal? Kenapa harus berbeda? Karena makhluk. Jadi yang kedua ya, perbedaan itu hakikatnya menginformasikan kepada kita
Sebagai makhluk Tuhan, tidak ada yang sempurna. Jadi perbedaan itu menunjukkan bahwa kita itu tidak sempurna. Untuk sempurna harus ta'aruf, kolaborasi. Itu kan skill kolaborasi itu skill di abad sekarang, gitu ya, bukan single fighter. Jadi sekali lagi ya, pandangan Islam terhadap perbedaan itu tujuannya bukan untuk dijadikan alat untuk perpecahan, bukan dijadikan alasan untuk berantem, gitu ya. Justru perbedaan itu jadi jadi satu kenyataan bahwa kita itu harus saling kenal, ya, karena yang kedua, perbedaan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu tidak melekat pada makhluk, gitu. Makanya dalam konteks fikih terutama, Rasulullah bersabda, walaupun hadis ini ada yang mengatakan ini hadisnya munqati. Munqati itu terputus sanadnya, ya, di hadis lemah. Hadis ini ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasul, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umatku, tanda petik ya, perbedaannya dalam konteks fikih, bukan dalam konteks akidah atau dalam hal yang pokok usul, gitu. Tapi dalam hal yang cabang, furu, gitu. Itu tentang hakikat perbedaan. Oke. Kita lanjut. Lalu perbedaan dalam fikih. Nah, perbedaan dalam fikih ini yang jadi catatan itu adalah perbedaan pendapat para ulama. Siapa yang dimaksud dengan ulama? Ulama itu orang yang memiliki kualifikasi moral dan intelektual dalam merumuskan sebuah hukum. Jadi bukan perbedaan di antara orang awam. Bukan perbedaan antara ulama yang kompeten dengan orang awam pada umumnya. Itu nggak perlu di ini. Tapi yang dimaksud dengan perbedaan di sini adalah perbedaan di antara para ulama yang kompeten di bidangnya. Setidaknya ulama-ulama, kalau dalam kelompok Sunni itu ulama-ulama yang 4 mazhab itu, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Paling tidak itu, ya, bukan antara ulama dengan orang yang baru muncul kemarin, gitu, tiba-tiba punya pendapat sesuatu tentang agama. Dilihat dari kualifikasinya nggak jelas, misalkan ya. Nah, perbedaan dalam konteks fikih, prinsip umumnya pertama, ya, perbedaan pendapat yang dapat ditolerir dalam ranah hukum yang bersifat praktis, bukan dalam ranah akidah dan akhlak. Atau perbedaannya dalam hal bukan dalam hal misalkan pernyataan tentang keesaan Allah, pernyataan tentang kenabian Muhammad. Kalau itu kan pokok, 2 kalimat syahadat dah. Itu pokok. Jadi perbedaan dalam hal itu seperti perbedaan antara Sunni, Syiah, Ahmadiyah, misalnya, itu perbedaan yang tidak bisa ditolerir karena itu perbedaan dalam konteks akidah. Walaupun tidak semua Syiah berpendapat seperti itu, gitu ya. Bahkan ada Syiah yang kelompok keras, gitu, yang berpendapat malaikat Jibril, Anda nanti googling ya informasinya. Malaikat Jibril salah menyampaikan informasi, menyampaikan wahyu. Harusnya malaikat Jibril itu nyampaikan wahyunya ke Ali bin Abi Thalib, ke sahabat Ali, bukan ke Nabi Muhammad. Ada yang sampai berpendapat demikian. Termasuk yang kelompok Ahmadiyah, ada juga, tidak setiap Ahmadiyah, karena Ahmadiyah itu terbagi 2, ada Ahmadiyah Lahore, ada Ahmadiyah Qodiani. Sebagaimana Syiah terdiri dari beberapa aliran. Nah, yang paling keras seperti itu. Ada juga Syiah yang beberapa pikirannya tidak berbeda pendapat dengan kelompok Sunni. Ya. Salah satunya Syiah Jaidiyah misalkan ya. Nah, untuk Ahmadiyah ada yang berpendapat Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai hanya sebagai ulama pembaharu. Ada yang berpendapat Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kelompok yang menganggap itu yang tidak, perbedaan pendapat yang tidak sesuai dengan itu. Karena urusan akidah dan akhlak itu sama.
tidak boleh berbeda dan sudah jelas. Artinya tidak perlu didiskusikan lagi terkait itu. Jadi yang ditolerir dalam konteks Islam, perbedaan yang ditolerir perbedaan dalam ranah hukum yang bersifat praktis atau dalam konteks fikih. Dalam konteks fikih. Yang kedua, perbedaan dalam ranah akidah dan akhlak disebut dengan perpecahan. Kalau itu namanya tafarruq, ta'adud gitu. Bukan ta'adud, tadod gitu ya. At-tadod, jenis perbedaan seperti itu. Ini penegasannya dalam surat Ali Imran ya. Yang ketiga, wilayah akidah dan akhlak bersifat pasti, tidak dinamis, tidak fleksibel dan tidak multitafsir. Itu seperti misalkan keesaan Allah, kul huwallahu ahad, itu jelas, simpel, tidak multitafsir, ya, tidak 3 dalam 1 misalkan ya, dan lain-lain tidak. Tapi itu sudah jelas. Perbedaan yang diakui bukanlah perbedaan orang awam, ya, tapi perbedaan di antara orang-orang yang memiliki dan memenuhi kualifikasi, atau seperti yang tadi dikatakan ya, perbedaan di antara para ulama yang memiliki kualifikasi bukan hanya intelektual tapi kualifikasi moral. Ini prinsip umumnya ya, prinsip umumnya. Jadi perbedaan yang dibolehkan dalam Islam perbedaan yang sifatnya furu'iyah dalam konteks fikih, bukan perbedaan dalam konteks akidah dan akhlak. Misalkan di surat Luqman itu wawasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan seterusnya yang ayat berikutnya itu berupa kewajiban terhadap wabil walidaini ihsana, kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Itu kan akhlak. Tidak ada diskusi dalam hal itu. Bahkan kalaupun orang tua kita tidak seagama, kita tetap wajib. Jadi kalau ada satu kelompok, satu aliran yang dia masih menamakan Muslim, tapi mengajarkan kita untuk berperilaku tidak baik kepada orang tua hanya gara-gara dia bukan orang tua kita, orang tuanya belum sekelompok dengan dia. Ada satu komunitas yang mengatakan karena orang tua Anda belum berbaiat, belum ikut kelompok kita, maka mereka kafir. Boleh Anda tidak taat sama mereka. Kata siapa tidak boleh? Islam itu jangankan berbeda pemahaman dengan orang tua yang berbeda agama saja wajib untuk ditaati, wajib kita berbuat baik kepada orang tua. Hanya satu peluang saja kita bisa tidak nurut sama orang tua. Apa itu? Ketika orang tua kita mengajak kepada perbuatan yang dilarang oleh agama dengan berbagai macam jenisnya. Nah, itu perbedaan yang tidak diperbolehkan, yang tidak mungkin terjadi perbedaan dalam Islam, lalu kenyataannya bisa ya. Jadi yang ditolerir itu adalah perbedaan dalam hal fikih, tapi dalam hal akidah dan akhlak itu tidak ada perbedaan. Ya, harus satu. Nah, ada berapa jenis perbedaan dalam fikih? Ada 3. Yang pertama, istilah yang mudah dipahami itu adalah perbedaan pemahaman. Ikhtilaful afham. Yang kedua, perbedaan tata cara. Ikhtilafut tanawu. Yang ketiga, perbedaan kontradiktif atau ikhtilaf at-tadad. Nah, penjelasan detailnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan perbedaan pemahaman atau ikhtilaful afham? Contoh, jadi perbedaan para ulama dalam memahami nas. Kalau Anda sudah nonton video pembelajaran terkait sumber hukum Islam, baik Al-Quran, As-Sunnah ataupun Ijtihad, ya, yang di-sharing di Google Classroom, di situ sudah dijelaskan salah satu atau penyebab terjadi perbedaan dalam Islam itu, terutama dalam konteks fikih atau furu'iyah, itu adalah dalam hal memaknai nas, baik berbentuk ayat Al-Quran ataupun
hadis. Contohnya kata-kata la masa di surat An-Nisa ayat 43. Ini tentang salah satunya tentang yang membatalkan wudu. Aula mastumun nisa. Ada yang memahami la mastum di situ makna hakiki sentuhan kulit begini. Dan itu diikuti oleh bukan diambil oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi kalau Anda bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan gitu ya tanpa penghalang batal wudunya. Itu kata Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sentuhan kulit tapi harus ada getaran-getaran elektromagnetik. Walaupun Anda tidak menyentuhnya, tapi ada getaran-getaran elektromagnetik, nah itu batal wudunya. Misalkan Asep melihat Putri, ketika melihatnya itu ada getaran-getaran elektromagnetik, walaupun tidak bersentuhan, batal wudunya. Sama seperti perasaan, misalkan Didah suka dengan seseorang, tiba-tiba dikabari, misalkan suka dengan Ujang, misalkan. Ujang akan datang. Nah, pada saat ada informasi seperti itu, saya pastikan dia itu ada deg-deg, ada perasaan gimana gitu ya, yang tidak bisa dijelaskan. Nah, walaupun tidak bersentuhan, gitu, tapi ada perasaan seperti itu, nah itu bisa batal wudunya. Karena maknanya ada indikasinya itu ada getaran-getaran elektromagnetik atau sentuhan tapi dengan disertai nafsu. Itu kata Imam Maliki. Jadi kalau sentuhan begini biasa saja ya nggak ada masalah. Sama seperti kalau saya tanya misalkan ke siapa di sini ya, Randi ada hadir 2006-874. Randi hadir? Di on kan mic-nya Randi. Bisa di on kan mic-nya Randi? Sudah, Pak. Oke, Randi dari jurusan apa Randi? Dari jurusan apa, Dik? Pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah. Oke. Misalkan Randi mengalami ini. Misalkan ya, itu anak yang soleh gitu ya. Idaman calon mertua lah pokoknya ya. Menantu idaman lah. Calon menantu idaman. Di waktu, taruhlah Randi itu habis dari kampus UPI, pas di depan kampus UPI, gerbang gate pertama, itu ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Karena Randi itu anak yang baik, nenek-nenek itu Randi bantu nyebrangin, dipeganglah tangan nenek-nenek itu. Kan itu pegangan tanpa halangan ya. Nah kira-kira Randi ada ser nggak ketika memegang tangan nenek-nenek? Saya tidak akan nanya ke nenek-neneknya, tapi saya nanya ke Randinya. Kira-kira ada tegangan nggak Randi ketika memegang tangan nenek-nenek? Normalnya kan? Ya tidak ada. Nah kalau seperti itu contohnya kata Imam Maliki ya nggak batal wudunya karena nggak ada nafsu di situ. Contoh misalkan gitu ya. Itu kata Imam Maliki. Lalu ya ada juga Imam Hanafi mengatakan ini mah maknanya majaji, sentuhan interaktif. Ini sentuhan interaktif bahasa metafor ya, hubungan suami. Jadi maksudnya lamastumun nisa ini adalah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan, dengan istrimu. Nah, itu baru batal wudunya. Kalau hanya sekedar bersentuhan ini nggak batal wudunya. Nah, ini pertama ya jenis perbedaan, contoh jenis perbedaan pemahaman yang pertama. Atau misalkan yang lainnya di hadis ini innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya sama tapi dipahami berbeda oleh ulama. Misalkan Imam Hanafi memaknai innama kamalul a'mal binniyat. Sempurna tidaknya satu perbuatan tergantung niat. Makanya Imam Hanafi contoh dalam hal wudu, tata cara wudu itu tidak memasukkan tertib sebagai rukun wudu. Jadi mazhab Hanafi rukun wudunya cuma 4. Membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Tidak ada tidak ada niat di situ,
Jadi niat itu tidak dimasukkan sebagai rukun wudhu dan tertib berurutan. Makanya kalau Anda ke Afrika misalkan ya, Afrika Selatan yang mazhabnya Hanafi atau di Turki misalkan ya, wudhunya itu tidak seperti di Indonesia berurutan. Kalau kita wudhunya tiba-tiba langsung kaki, itu langsung ditegur oleh guru agama. Itu wudhunya nggak sah, wudhu harus berurutan. Tapi kalau Anda ke Turki, wudhunya seperti itu. Mana saja yang bisa misalkan bisa tangan dulu, bisa muka dulu. Bahkan ketika Anda berenang, itu otomatis Anda berwudu. Kenapa? Seluruh anggota wudu sudah dibasuh ketika berenang. Nah, itu perbedaan pemahaman. Yang kedua, perbedaan tata cara atau perbedaan yang namanya tanawu. Jenis perbedaan ini terkait dengan jenis-jenis ibadah yang bentuknya tidak tunggal. Dalam artian, Nabi melakukan ibadah tersebut dalam bentuk yang beragam. Dan keseluruhan ibadah yang beragam tersebut kesemuanya ada dalil. Anda boleh milih yang mana. Contoh, sholat tarawih yang mengerjakannya ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Itu boleh Anda melakukannya seperti apa. Ya, mau yang 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam. Serah. Bacaan sujud misalkan ya, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Bacaan iftitah ada Allahumma ba'id atau inni wajhatu wajhiya dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan tata cara atau tanawu. Nah, sementara yang ketiga, perbedaan kontradiktif atau tadad. Misalkan perbedaan antara dalil yang sahih dengan dalil yang lemah. Nah, ini mah yang harus yang sudah jelas gitu ya, kita ngambil yang mana. Perbedaan pemahaman antara ulama yang kompeten dengan orang awam yang tidak jelas kualifikasinya, ini jelas ya, ini perbedaan yang ini. Nah, lalu apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam urusan fikih ya? Sekali lagi, kalau suara saya tiba-tiba terdengar kecil, Anda langsung acungkan langsung raise hand ya, langsung raise atau on-kan mic-nya. Terutama Asep ya, MC ya. Saya ketika suara saya tidak jelas. Baik, yang pertama, penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah karena sifat sebagian ajaran Islam yang multitafsir. Seperti tadi ya, contoh yang sudah disebut. Contoh yang kedua, kata-katalah dalam hadis la nikaha illa biwaliyin. Ada yang memaknai katalah dalam hadis ini tidak sah, ada yang memaknainya tidak sempurna. Nah, kelompok seperti madhab Syafi'i yang memaknai la nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali, itu berimbas pada wali sebagai rukun pernikahan. Jadi kalau tidak ada wali, nikahnya tidak sah. Tapi ada juga yang memaknai la nikah illa biwali di sini bukan sah atau tidaknya, tapi tidak sempurna pernikahan seseorang. Artinya kalau tidak ada wali nggak ada masalah. Ada yang berpendapat seperti ini. Jadi pertama itu perbedaan pendapat karena multitafsir. Ya, karena multitafsir. Yang kedua, penyebabnya itu karena sifat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis yang kadang-kadang ambigu. Misalkan kata menyentuh masuk dalam hadis di bawah. Ya. La ayyut ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin, kata Nabi. Kepala seseorang ditusuk dengan besi panas, khairun, itu lebih baik lahu bagi dirinya min ayyamassa imra'atan la tahillullah, daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi hadis ini mengatakan kepala seorang laki-laki ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Nah, yang digarisbawahi kata yamassa. Yamassa di sini ada yang mengatakan bersalaman. Makanya ada yang kelompok kalau bersalaman antara laki-laki dan perempuan ini tidak bersentuhan. Tapi ada yang mengatakan maksudnya adalah perzinahan di sini. Yamas di sini yang tadi
hubungan interaktif ya, yang kata mazhab Hanafi. Jadi ya masa di sini bukan bersentuhan begini maknanya, tapi berzina itu yang dilarang. Makanya ada yang tetap bersalaman nggak ada masalah, laki-laki dan perempuan. Misalkan ketika Anda perempuan suntangan ke guru Anda gitu waktu di sekolah dulu dan seterusnya. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, kata-kata surah dalam hadis di bawah. Ini tentang yang isbal itu ya. Bukan, tentang gambar ini. Tentang gambar. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Kata Nabi, tidak akan masuk malaikat, masuk di sini maksudnya tidak akan memberi rahmat malaikat ke rumah yang di dalamnya ada surah. Nah, surah ini ada yang memaknai patung untuk disembah, ada yang memaknai foto. Nah, bagi yang memaknai patung, artinya kalau patungnya bukan untuk disembah, ada foto, nggak ada masalah. Ya, dan itu jumhur ulama. Sementara yang lain ada yang mengatakan jangankan patung untuk disembah, foto saja dilarang dalam berbentuk foto misalnya. Jadi memaknai kata surah di sini berbeda. Termasuk ada yang memaknai baitan di sini. Baitan di sini bukan bentuk fisik rumah, tapi ada yang mengatakan hati. Ya. Dalam hadis yang lain seperti barang siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak akan ke rumah itu. Gitu, misalkan ada yang mengatakan demikian. Nah, anjing di situ ada yang memaknai secara hakiki, ada yang memaknai secara majazi. Majazi itu anjing di situ maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tercela atau penyakit hati. Rumah di situ dianggap dimaknai sebagai penyakit hati. Jadi malaikat tidak akan mendoakan merahmati hati seseorang yang di dalamnya ada penyakit-penyakit hati. Jadi bukan rumah dalam konteks fikih. Karena dalam Islam tidak ada larangan memelihara anjing. Yang ada itu adalah aturan bagaimana kalau aturan tentang berinteraksi dengan hewan tersebut. Misalkan cara membersihkan najisnya, itu saja tidak ada larangan. Bahkan tidak ada perintah sama sekali membunuh anjing. Tidak ada. Sempat beberapa bulan yang lalu video viral seorang ustadz yang dengan pongahnya dalam tanda petik nabrak anjing secara sengaja. Anda tentu pernah dengar informasi itu. Jadi walaupun anjing najis tidak mesti dia di bumi hanguskan gitu. Najis itu tidak identik dengan negatif. Najis itu identik dengan kondisi tidak suci, bukan negatif. Gitu. Termasuk hati-hati, ada hadis misalkan yang mengatakan sunnah hukumnya membunuh cicak, tapi tidak lantas itu dijadi alasan untuk mari kita melakukan pemusnahan kepada cicak di seluruh dunia. Jadi melakukan genosid cicak. Atau ada hadis yang mengatakan membunuh ular. Anda jangan ya, ketika Fathia ke kebun binatang kan ada ular di situ. Wah, kata hadis ular harus dibunuh. Akhirnya Fathia membunuh ular yang ada di kebun binatang itu. Ditangkaplah Fathia oleh polisi. Ditanya, kenapa melakukan itu? Jawaban Fathia, mengamalkan hadis. Ya tidak seperti itulah ya, bahasanya. Jadi jangan tekstual memahaminya ya. Lalu yang ketiga contohnya ini Adi bin Hatim, salah seorang sahabat salah dalam, ya tidak disebut salah sih, memahami kata yang di surat Al-Baqarah tentang sahur gitu ya, batasan sahur ayat 187 sampai jelas khaitil abyad minal khaitil aswad. Jadi sampai jelas antara benang hitam dan putih. Jadi cara sahabat Adi ini menginformasikan waktu sahur itu habis adalah dengan cara dia di bawah bantal itu ditaruh benang warna hitam lalu satu benang warna putih. Nah, dia tidak akan berhenti sahur kalau belum jelas benang hitam di antara benang putih itu. Ada yang mengatakan begitu. Walaupun dalam ayat berikutnya ada penjelasan yang dimaksud dengan kalimat jelas benang hitam di antara benang putih dan benang hitam adalah maksudnya fajar gitu ya. Sampai
menyingsing pajak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkat penguasaan ulama terhadap dalil dan permasalahan yang dikaji. Itu berbeda. Misalkan perbedaan data ulama tentang implikasi atau bahaya rokok. Ada yang mengatakan rokok itu makruh. Ada yang mengatakan rokok itu haram. Gitu ya. Ada yang mengatakan kenapa? Ya karena perbedaan itu sebentar ya. Assalamualaikum. Baik. Jadi sekali lagi perbedaan para ulama tentang penguasaan terhadap dalil atau persoalan yang dikaji. Ada ulama yang mengatakan contohnya ini ya, rokok itu makruh karena dia tidak dapat informasi tentang bahaya rokok secara lebih detail. Tapi karena sekarang semakin canggihnya perkembangan teknologi di dunia kimia, dia sampai bisa mengekstrak unsur-unsur yang ada dalam satu benda, sampai diketahui bahwa dalam rokok itu banyak sekali hal yang dengan berbagai argumentasi, istilah-istilah kimiawi yang berbahaya untuk tubuh, sehingga diasumsikan menghisap rokok itu sama dengan secara bertahap meminum racun ke dalam tubuh, sehingga ada yang memfatwakan rokok itu haram. Yang kedua, dalil yang digunakan oleh seorang ulama tidak diketahui keberadaan orang keterbatasan mendapatkan hadis. Apalagi zaman-zaman dulu, gitu ya. Seperti antara Imam Hanafi dan Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait perbedaan hukum berwudu lebih dari satu kali. Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 3 kali itu sunnah, sementara Imam Hanafi mengatakan barang siapa yang berwudu lebih dari satu cangkir, ya satu periuk, satu gayung lah kalau sekarang ya, itu hukumnya makruh. Nah itu kan salah satunya perbedaannya karena itu. Yang keempat, subjektivitas para ulama dalam memilih metode untuk menyelesaikan masalah. Misal ada 2 hadis Nabi, nah ini tentang isbal ya, celana yang ngatung ya kalau bahasa yang kita mudah pahami, yang di atas mata kaki. Hadisnya begini, dua-duanya hadis Imam Bukhari. Ma'as pala minal ka'bain minal izari fafinnar. Kata Nabi, barang siapa yang celananya dijulurkan ke bawah mata kaki, maka akan masuk neraka. Lalu ada hadis kedua, la yang durullah ila man jarra saubahu khuyala. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat nanti orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Nah, ada yang mengatakan dalil yang bersifat umum yang berlaku ini, gitu. Ada yang mengatakan dalil umum itu dibatasi oleh ini. Dibatasi apa? Artinya yang menjulur itu syaratnya kalau sombong. Kalau tidak sombong nggak ada masalah. Seperti di hadis yang lain Abu Bakar nanya pada Rasulullah, ya Rasul, gimana ini pakaianku tidak semua rata-rata semuanya di bawah mata kaki, apakah aku harus menggantinya dan seterusnya? Kata Rasul, engkau mah nggak mungkin sombong Abu Bakar. Jadi poin pentingnya bukan memakai pakaian di bawah mata kaki yang masuk neraka itu, tapi kesombongan. Jadi kalau Anda pakaiannya di atas mata kaki tapi sombong, merasa pang-ihwana, nih saya nih pakaian yang benar itu begini, itu sudah masuk neraka itu, gitu ya. Karena ada sombong di situ. Contoh kedua mengenai penetapan yang sebentar lagi ya, awal Ramadan dan Idul Fitri menggunakan ru'yah atau hisab, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Lalu perbedaan tingkat kecenderungan manusia dalam menghadapi masalah. Ada yang ulama yang berhati-hati seperti Imam Syafi'i, jadi terdengar itu dan seterusnya. Ada yang suka memilih pendapat yang mudah asal ada dalilnya. Contoh jamaah sholat saat hujan. Ini kan ada dalilnya. Tapi ada yang mengatakan jamaah itu hanya untuk perjalanan. Tidak berpuasa saat melakukan perjalanan jauh. Ini kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya.
Tapi ada yang mengatakan kalau mampu berpuasa. Nah, lalu terakhir, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat dalam fikih? Nah, kata Prof. Quraisy Shihab, perbedaan itu direstui agama. Yang tidak direstui adalah perpecahan. Setiap kita berusaha untuk menghapus perbedaan, maka yang lahir adalah teror. Jadi perbedaan itu nggak bisa dihapuskan. Maka bagaimana kita seharusnya menyikapi perbedaan? Satu, mengakui perbedaan sebagai sunatullah. Ya. Yang kedua, mengakui relativitas kebenaran. Maksudnya bukan berarti pelimpan di sini ya, bukan berarti, tapi banyak cara menuju Roma. Artinya teks Al-Qur'annya bisa, pemahamannya bisa berbeda. Misalkan saya kasih contoh satu ya, yang umum. Bentar. Pointer, pen. Nah, misalnya nih angka 4. Taruhlah ini Al-Qur'an. Angka 4 ini dengan pendekatan penambahan 2 plus 2 gitu ya. 3 plus 1, padahal metodenya sama, bisa beda hasilnya. Ini dan ini. Dengan pengurangan 4 minus 0, gitu ya. Dengan pangkat akar, 2 pangkat 2, dengan teori akar dari 16, dan seterusnya. Artinya perbedaan di sini, ya dalam konteks fikih yang dimaksud dengan mengakui relatif kebenaran itu, ketika kita mengambil ini, nah ini itu bukan dalam rangka meniadakan yang ini. Jadi perbedaan dalam fikih itu bukan dalam rangka meniadakan sesuatu yang berbeda dengan diri. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika seorang ulama mengatakan 4 itu 4 min 0, bukan dalam pengertian 2 plus 2 itu salah. Ya, tidak dalam pengertian itu. Gitu ya. Lalu yang ketiga, orang yang salah dalam beristihad, kata Nabi, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Tapi syaratnya, ya, ijtihadnya itu, yang dimaksud beristihad di sini itu adalah ulama yang kompeten, ya, bukan orang baru nongol kemarin gitu ya, baca Al-Qur'an dari terjemah, tiba-tiba dia menyelisihi pendapat ulama yang sudah sangat kompeten seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah gitu ya. Lalu yang keempat, tidak boleh mencari perbedaan pendapat dengan memaksakan unifikasi. Seperti tadi kata Prof. Quraisy Shihab, kalau kita memaksakan menyeragamkan perbedaan, yang ada adalah teror nantinya. Berlaku adil dan toleran terhadap orang yang berbeda, tetap bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati. Salah satunya misalkan nanti Idul Fitri, ikuti aja pemerintah cukup. Kalau saya jadi kalau saya termasuk ke pengurusan Muhammadiyah, saya tidak akan mempublikasikan. Menurut saya, menurut organisasi kami, tanggal 1 Idul Fitri adalah hari ini dengan metode hisab misalkan. Kalau saya jadi pengurus Muhammadiyah, saya nggak akan mempublikasikan itu. Nunggu pemerintah. Kalaupun mau, saya menginformasikan ini ke pemerintah. Jadi biarkan pemerintah lewat Departemen Agama menentukan, sehingga semuanya seragam. Jadi daripada ego organisasi masing-masing. Ya, dan seterusnya. Yang terakhir, bersikap hormat terhadap ulama yang pandangannya berbeda dengan kita. Peringatan dari Nabi, la tahtalifu kama ikhtalafa man kana qablakum fatahliku kama halaku. Janganlah berbedaan pendapat. Kenapa? Karena perbedaan pendapat yang sifatnya ta'adud, tafaruk itu bisa membuat kita hancur. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Saiful Anwar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Selanjutnya dipersilahkan pada peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar. Dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu on mic, atau bisa juga menggunakan fitur chat ya, dengan format NIM nama jurusan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan Andy.
Baik, terima kasih MC. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ya, terkait dengan perbedaan pendapat ya Bapak. Tadi kan yang dibahaskan lebih ke seputar perbedaan pendapat pada ulama begitu Bapak. Nah kan ketika perbedaan pendapat itu terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan perpecahan kan tidak baik begitu. Nah, ini ada contoh kasus misal saya punya 2 teman begitu Bapak, terus teman saya ini saling beradu argumen gitu terus-terusan sampai bertengkar, semisalnya mempermasalahkan tentang bumi datar dan bumi bulat begitu. Nah, saya kan sebagai penengah begitu Bapak, itu bagaimana cara menengahi yang baik untuk agar teman saya itu yang beradu argumen sampai bermusuhan itu supaya tidak beradu argumen sampai bermusuhan gitu Bapak. Biar tenang begitulah istilahnya kondisinya. Terima kasih. Oke. Langsung, Sep? Iya Pak, jadi Atau ditampung? mungkin ditampung dulu saja Pak. Oke, mangga. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan di kolom chat dari Putri Latifah NIM 200383289. Saya bacakan pertanyaannya. Bismillah Pak, izin bertanya. Mohon maaf lewat chat karena jaringannya tidak stabil. Berkaitan dengan perbedaan pendapat, kita sudah berusaha dan berupaya untuk mengakui perbedaan pendapat dengan orang lain. Namun bagaimana cara menghadapi orang yang tidak toleran? Terima kasih. Baik, sudah 2 pertanyaan ya. Silakan satu lagi, barangkali ada yang ingin bertanya. Nasib Desiree yang dilaporkan oleh mantan asisten rumah tangganya itu juga telah polisi atas dugaan penganiayaan. Juga mantan asisten rumah tangga itu Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya, lalu on mic, atau bisa juga lewat kolom chat. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu bisa dijawab mungkin Pak pertanyaan tadi yang sudah masuk. Baik, tadi yang pertama dari Andy ya. Yang pertama dari Andy terkait ada 2 kawannya yang berbeda pendapat dalam hal bumi itu datar atau bulat sampai berantem gitu ya.
sampai berantem. Sama kayak cerita waktu pilpres tempo hari gitu, suami istri sampai berantem gara-gara beda dukungan. Seru jadi. Nah, kalau Anda menemukan kawan Anda yang berantem gara-gara sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing punya argumentasi yang pembuktiannya tidak oleh dirinya. Misalkan bumi datar, dia punya argumentasi. Bumi bulat pun punya argumentasi. Yang tidak boleh itu justru, yang tidak boleh ya, menyeret ayat Al-Quran ke salah satu kelompok. Menggunakan ayat Al-Quran, menyeret ayat Al-Quran ke salah satu kelompok. Kalau menafsirkan ayat Al-Quran, misal menurut, jadi jangan begini. Jadi maksud saya, Al-Quran itu kan kitab ilmiah. Tapi bukan kitab ilmiah ya. Al-Quran itu kitab yang memberikan isyarat-isyarat tentang ilmu. Al-Quran. Tapi Al-Quran itu bukan kitab ilmu. Kenapa Al-Quran bukan kitab ilmu? Karena di dalamnya bukan berisi tentang kajian ilmu, tapi isyarat ilmiah ada di situ. Makanya tidak boleh kita secara serampangan mengatakan ayat ini temuan ilmiah ini sesuai dengan ayat Al-Quran ini. Tidak begitu. Tapi yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan begini, ayat Al-Qurannya ini salah satu interpretasinya bisa ini. Nah, jadi ketika kita mengatakan satu temuan ilmiah lalu diperkuat oleh ayat Al-Quran, satu saat nanti temuan ilmiah itu salah, karena kan teori ilmu itu, ilmu bisa dibatalkan dengan ilmu yang baru, gitu ya. Ketika temuan ilmiah yang kita justifikasi dengan ayat Al-Quran salah, berarti orang nanti bisa mengatakan, berarti ayat Al-Quran salah. Kalau kita mengatakan begini, ayat Al-Quran, tafsiran saat ini berdasarkan penemuan ilmiah terbaru adalah ini. Nah kalau gitu, nanti kalau ada temuan ilmiah yang baru terkait itu, ya berarti interpretasinya Al-Qurannya sama, tapi interpretasinya yang berbeda. Nah, terkait bumi datar dan bumi bulat, kalau saya punya pandangan, di Al-Quran itu ada isyarat yang menunjukkan bumi itu mihada, terhampar, gitu. Ada yang mengisyaratkan bahwa bumi itu bulat, tapi bulat bukan seperti bola bulat gitu ya, lingkaran, bukan. Tapi saya pribadi itu pendapat umum ya. Tapi kalau saya pribadi ditanya tentang itu, saya akan di satu pihak saya setuju dengan kelompok yang mengatakan bumi itu datar, di lain pihak saya pun ada yang setuju mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, salah satunya misalkan yang dimaksud dengan kelompok flat earth itu kan bukan bumi itu seperti meja datar begitu ya. Nanti Anda cek lagi. Bukan seperti bumi datar, sehingga kalau Anda melakukan penelusuran itu satu saat akan digebrus di ujung bumi. Ya, tidak seperti itu pemahamannya dan yang lain. Jadi kalau saya menemukan kawan saya yang berdebat, ya saya biarkan saja biar ramai. Biarkan saja selama tidak saling bunuh, gitu ya. Selama tidak saling bunuh, lalu saya akan bilang begini sama saya, apa manfaatnya bagi kamu, bagi ente, apa manfaatnya? Apakah ketika Anda memegang bumi datar atau memegang bumi bulat gitu ya, apa manfaatnya gitu dan seterusnya. Yang jelas mau itu bumi bulat, mau itu bumi datar, hidup harus terus berlangsung kan, nggak ada kaitannya gitu. Jadi itu sesuatu yang perbedaan yang remeh menurut saya, perbedaan yang tidak berimbas pada peningkatan kualitas diri kita. Mau bumi itu datar, mau bumi itu bulat, yang jelas itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Dan kita ditakdirkan untuk menjadi khalifah di sini. Jadi yang justru yang menarik untuk diperdebatkan harusnya itu adalah apa yang harus kita lakukan supaya bumi ini kita bisa manfaatkan, kehidupan kita di bumi itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas kita selaku hamba dan sebagai
makhluk yang diamanatkan oleh Allah sebagai khalifah. Dan itu seterusnya. Dan bisa jadi perbedaan itu karena terjadi perspektif, perbedaan perspektif. Sama seperti sholat. Sholat, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini nih, sholat. Bukan ini, sebentar ya. Tentang sholat. Mana ya? Kok nggak ada share ini ya di sini? Share papan tulis ya. Bentar, saya nyari share papan tulis, nggak ada nih. Baik, di sini aja lah. Di PPT share-nya. Ini tentang sholat. Anda bayangkan ya. Sebentar saja. Pen. Nah, ini kan Ka'bah. Ya. Kalau di Indonesia, saya tanya ke siapa tadi yang bertanya itu? Andy ya? Andy, Bapak. Kalau di Indonesia, sholat itu kemana, En? Dari Indonesia ke kemana sholat itu? Ke Ka'bah, Bapak, Arahnya. Barat kan, dari sini kan? Barat. Sini. Barat. Situ kan. Kalau dari Amerika, dari sini. Ke timur, kan? Bapak. Nah, kalau dari Yaman, dari sini. Gitu ya. Kan Yaman di bawah ya. Afrika sini. Cina sini. Beberapa negara Eropa sini. Kalau di Mekah sendiri, hadapnya kemana? En, dari Mekah sendiri ngadapnya kemana? Begini kan? Ke Ka'bahnya, Bapak. Iya, artinya ke semua penjuru kan? Nah, sehingga nih di Mekah ketika sholat, ketika Nabi Muhammad mengimami, ini Nabi nih. Berarti ada orang yang melihat, ada sahabat yang melihat Rasul itu dari sini. Dari depan. Ada yang melihat Rasul itu dari samping. Ini. Ada yang melihat Rasul itu dari belakang. Ini. Kira-kira kalau ketiga sahabat itu ditanya bagaimana cara Rasul sholat, kira-kira sama atau beda jawabannya? En. Kalau ada sahabat yang posisinya tadi ditanya gimana cara Rasul sholat, kira-kira jawabannya beda atau sama? Beda, Bapak. Beda. Makanya di ngangkat tangan, kata orang yang melihat dari depan. Aku melihat kalau Rasulullah takbiratul ihram itu ditarik kedua telapak tangannya ke arah dada. Jadi gini takbirnya, Allahu Akbar. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia lihatnya dari depan, bicaranya dada. Yang dari samping, saya melihat Rasul itu kalau takbiratul ihram, kedua telapak tangannya diarah ke arah bahu. Jadi gini, Allahu Akbar. Hadwa mankibai. Yang di belakang Rasul mengatakan, saya melihat Rasulullah itu kalau angkat tangan takbiratul ihram, kedua ibu jarinya tahta uzunain. Jadi begini, Allahu Akbar. Nah, di bawah dua daun telinga, posisinya di belakang. Dari tiga itu mana yang benar? Persoalan bukan mana yang benar, tapi tiga-tiganya berdasarkan, makanya ayat tentang hadis tentang sholat itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi sahabat sholat sebagaimana penglihatan mereka terhadap Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat yang tahu dia melihat Rasul dari belakang, dia nggak mempermasalahkan itu karena Rasul. Jadi yang sikap kita yang tidak boleh itu sholat selain itu, angkat tangan selain itu. Jadi ini tidak boleh angkat tangannya begini, Allahu Akbar. Atau ke samping, Allahu Akbar. Atau jarinya begini, misalnya, Allahu Akbar. Nah itu yang selama itu disebutkan oleh sahabat bahwa dia melihat Rasul sholat, ya itu yang bisa kita lakukan. Jadi perbedaan cara pandang terhadap satu objek itu akan mempengaruhi, apalagi kaitannya dengan bentuk bumi, gitu ya. Bentuk bumi, ya itu pasti tidak ada yang akurat, gitu ya. Tidak ada yang bisa akurat. Makanya saya tidak terlalu mempermasalahkan bumi itu bulat, bumi datar. Tapi saya senang membaca literatur flat earth dan pemahamannya tidak seperti tadi ya, kata kelompok flat earth itu bukan hanya sekedar
menunjukkan bahwa bumi itu datar dalam konteks ini, gitu ya. Nah, seperti kalau yang saya pahami seperti kalau Anda nonton film anime Attack on Titan. Nah, flat earth itu seperti itu, gitu ya. Jadi bumi ini ya, ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, tidak ada satupun orang yang mampu menembus kutub selatan ini. Kenapa? Karena ada dinding-dinding es yang tinggi dan kutub selatan itu lebih luas daripada kutub utara. Sama seperti kalau di film Attack on Titan, manusia dikelilingi oleh dinding-dinding yang tinggi untuk mencegah raksasa yang masuk. Itu kayaknya film anime Attack on Titan itu terinspirasi dari cerita Zulkarnain di Al-Qur'an ya, bahwa ada Ya'juj and Ma'juj gitu ya, yang nanti menjelang hari kiamat akan menyerang manusia dan merobohkan tembok Zulkarnain. Nah, jadi kayaknya Titan di film Attack on Titan itu Zulkarnain kayaknya gitu ya. Seterusnya. Kalau alam. Jadi begitu ya, itu perbedaan pendapat yang remeh. Sama seperti negara pemilihan presiden jadi bertengkar, itu remeh gitu. Dalam tanda petik ya. Artinya tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan dari siapa tadi? Saya mana tadi ya pertanyaan? Dari Putri, Pak. Oke, dari Putri tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang tidak toleran. Saya cuekin. Kalau cara berhadapan dengan orang yang tidak toleran, abaikan. Jangan ditanggepin. Biarkan saja. Karena kita sudah paham ada orang yang berbeda dan dia tidak toleran, ya sudah biarkan saja. Gitu. Tidak perlu ditanggepin. Kalau ditanggepin, semakin dia mendapat pengakuan bahwa tindakannya yang intoleran itu benar. Tapi lihat juga, karena di dunia ini tidak ada yang zero toleran. Tidak ada. Tetap kita harus intoleran terhadap beberapa hal. Salah satunya dalam persoalan akidah, nggak bisa toleran. Ya. Dalam hal dan toleran itu jangan dipahami tidak dalam pengertian mengakui sesuatu yang berbeda dengan kita dalam konteks perbedaan pendapat, dalam konteks agama ya, bukan dalam konteks fikih. Misalkan saya toleran terhadap orang Nasrani, berarti saya mengakui kebenaran agama, tidak begitu. Ya. Jadi kalau saya ada orang yang intoleran, ya cuek saja, biarkan saja, tidak ditanggapi. Anggap saja tong kosong bunyi nyaringnya, gitu ya. Oke, begitu saya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir di sesi diskusi kali ini. Ada dari Elisa Nur Farida di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Pak, terkadang dalam cara pengamalan ibadah terdapat suatu perbedaan. Bagaimana Pak jika kita bermakmum terhadap imam yang memiliki perbedaan pendapat dalam pengamalan beribadah dengan kita dan hati kita tidak yakin karena perbedaan itu? Apakah lebih baik kita menghindarinya dengan sholat munfarid atau tetap berjamaah karena amalan makmum itu tergantung imamnya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Ya, jawabannya itu yang terakhir. Itu jawaban yang terakhir. Jadi lanjutkan saja berjamaah. Justru kalau seperti itu, kan tadi saya bilang perbedaan pendapat selama ada dalilnya nggak ada masalah. Apalagi kalau dalam sholat berjamaah ini ada satu cerita Imam Al-Azhar datang ke Indonesia. Dia mazhabnya Maliki. Datang ke Indonesia dan oleh Menteri Agama, Pak Menteri Agama saat itu saya lupa lagi siapa Menteri Agamanya, diberi kehormatan untuk jadi imam sholat subuh saat itu. Dia mazhabnya Maliki. Artinya dia tidak kunut. Tapi ketika dia mengimami sholat subuh di Masjid Istiqlal, apa yang mereka lakukan? Yang dia lakukan kunut subuh, dan semuanya kaget, rata-rata kaget. Dan ada yang bertanya, Syekh, kenapa kok Anda kunut subuh? Kan Anda tidak kunut subuh, mazhabnya Maliki. Apa jawaban Syekh itu? Saya menghormati mayoritas pengikut mazhab Syafi'i di negeri ini. Anda bayangkan. Jadi sementara kita selalu mempersoalkan itu. Tarawih sebentar lagi, pasti ribut tuh. 11, 23,
Yang 2, 3 bid'ah. Tapi menurut saya yang 11 lebih bid'ah. Kenapa? Karena 11-nya tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Kalau mau, dan saya pastikan 90% lah datanya ya, saya pastikan ketika ditanya kenapa Anda tarawihnya 11 rakaat, jawabannya Pak itu kan tarawihnya Rasulullah, sunnah. Bukan itu. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, alasan kenapa dia sholat tarawih 11 rakaat, satu, cepat. Apalagi yang 11 rakaat itu suratnya kul huwallah semua, ya, al-ikhlas semua, lebih cepat. Jadi alasannya itu bukan karena itu sunnah Rasul, tapi karena cepatnya. Kalau mau benar itu sunnah Rasul, Anda laksanakan sepertiga malam. Seperti waktu dulu saya pesantren, di pesantren saya di Ciamis, Darussalam, itu tarawihnya ada 2 kloter. Pertama tarawih setelah sholat Isya, langsung gitu, itu kloter masyarakat umum, tapi santri wajib tarawihnya itu nanti sepertiga malam. 11 rakaat. Mulai dari jam 1:30 sampai 20 menit sebelum sahur. Jadi lebih dari 2 jam, padahal hanya 11 rakaat. Anda bayangkan. Jadi kalau mau alasannya itu sama seperti alasannya orang, kenapa Anda tidak kunut subuh? Apa kunut subuh mah bid'ah, Rasul enggak? Bukan. Alasan itu sederhana apa? Dia tidak hafal doa kunut subuh. Alasannya itu alasan yang benernya. Dia tidak hafal kunut subuh. Gitu ya. Jadi jangan malah memilih jadi munfarid. Gara-gara misalkan tahu Anda imamnya kunut, Anda enggak kunut. Lalu langsung munfarid, nggak begitu. Ikuti imam, nggak ada salahnya dengan itu. Atau sebaliknya, imamnya tidak kunut, Anda kunut subuh. Jadi sebelum ruku, Anda kunut sendirian, gitu. Sementara imam sudah sujud, ya ini jadi batal, gitu ya, dan seterusnya. Tapi nggak ada masalah dengan itu. Imam Syafi'i saja ketika bermakmum kepada gurunya Imam Maliki, padahal Imam Syafi'i itu kunut. Tapi ketika Imam Syafi'i jadi imam, Imam Maliki jadi imam, Imam Syafi'i murid ikut makmum, Imam Syafi'i nggak kunut, Imam Syafi'i nggak ikut kunut, dan di akhirnya tidak sujud sahwi. Tapi ketika Imam Syafi'i dipersilakan, ayo imam Syafi'i imam, kata gurunya Imam Maliki, karena Imam Syafi'i itu murid kesayangan Imam Maliki, walaupun dalam beberapa pendapat fikih berbeda pendapat. Bahkan Imam Maliki itu meninggal dunia di pangkuan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Maliki yang tidak kunut itu kunut subuh, ikut gitu, dan tidak masalah dengan itu. Jadi yang mempermasalahkan itu ya di bawahnya kita gitu, karena ketidaktahuan. Makanya bagi Anda kalangan akademisi, kalangan intelektual, teruslah mempelajari agama, tambah terus wawasan Anda. Dan pesan saya, kalau belajar agama jangan dari satu guru, jangan dari satu sumber. Anda pelajari, bandingkan, pahami, terus diskusikan. Itu yang harus Anda lakukan. Supaya Anda tidak fanatik yang dilarang, gitu ya. Supaya tidak Anda merasa diri paling benar. Oke. Itu Sep ya. Hatur nuhun kepada semuanya. Baik Pak. Terima kasih kepada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi ini. Dicukupkan sekian sesi pematerian dan diskusi kali ini, dan ditutup dengan closing statement dan juga sekaligus menutup serangkaian tutorial sama 1 semester ini dari Bapak. Pada Pak Saiful Anwar, saya persilahkan. Oh, ini terakhir ini? Iya Pak. Tutorial pekan terakhir ya. Wah, ini sepertinya bucat bisul kayaknya. Bucat bisul Anda semua. Tapi mudah-mudahan prinsipnya ya, mudah-mudahan Anda semua menikmati, tidak dalam kondisi terpaksa. Dalam satu keterangan, jihad dalam konteks Islam itu bukan mencari mati ya. Jihad dalam konteks Islam itu bukan mencari mati. Prinsipnya iskariman au mutsahidan. Hidup mulia. Artinya jihad itu adalah mempertahankan kehidupan. Itu jihad. Mempertahankan kehidupan. Dan ketika Anda mati karena mempertahankan kehidupan, itulah yang dimaksud dengan syahid. Jadi bukan mencari mati. Kalau Jaki ditanya, kapan kamu mau ke Tanah Suci? Nanti Pak, usia 60-an. Sebenarnya bisa mati di Mekah. Itu namanya bunuh diri. Karena meniatkan kematian. Masuk mencari ilmu.
mencari ilmu itu dalam sebuah hadis Rasul mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dalam proses mencari ilmu maka dia syahid. Tapi tidak setiap orang yang mencari ilmu. Gimana? Orang yang mencari ilmu dengan kesungguhan. Bukan hanya sekedar zoom in, zoom out gitu ya, zaman sekarang ya, nyalain zoom, matiin gitu ya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi benar Anda serius mencari ilmunya sungguh-sungguh sampai keluar peluh gitu dan seterusnya. Makanya mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas akademik kita. Anda, saya doakan secara khusus, mudah-mudahan tidak lebih lulusnya itu dari 4 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2021, di 2024 awal, Anda itu sudah update status. Besok saya akan ujian sidang. Wah, luar biasa. Jadi jangan lebih dari 4 tahun. Kita doakan juga mudah-mudahan kedua orang tua kita selalu diberikan keberkahan usia, kesehatan, dan kado terindah dari kita selaku anak untuk kedua orang tua kita adalah menjadikan diri kita soleh. Karena orang tua kita tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Jadi kado terindah untuk kedua orang tua itu adalah mensolehkan diri kita masing-masing. Ibarakati ulul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, sukses untuk Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih pada Bapak Saiful Anwar atas waktu dan ilmunya pada kuliah duha kali ini. Akhirnya kita berada di penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara pekanan kuliah duha PAI Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester genap 2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Asri Saifuddin Asidik mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.